kelihatan ya, surat pengantar. Surat pengantar itu sebuah dokumen yang ya tidak terpisahkan ya dari proposal produk. Komponen-komponennya juga sederhana sebetulnya. Pertama, kita harus ada kop surat. Nah, kop surat ini kalau di dalam proposal itu sama dengan cover. Jadi harus ada informasi tentang ini siapa nih yang nerbitin surat ini gitu. Nah, siapa, identitasnya, terus tempatnya di mana gitu. Nah, kalau contoh saya, kop surat ini informasi tentang siapanya saya taruh di bagian atas. Tapi informasi tentang di mananya, bagaimana mengontaknya, saya taruh di bagian footer, di bagian bawah. Lengkap di alamat dengan nomor telepon. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya alamat Instagram atau Facebook atau Twitter dan yang lain bisa dicantumkan di sini. Nah, kemudian komponen lain adalah kepala surat. Kepala surat ini juga kalau di proposal sama dengan cover. Jadi Bapak Ibu sudah harus jelas. Di sini aspek perihal ini sudah harus menjelaskan ini surat maunya apa. Gitu. Kalau saya kan suratnya penawaran pengadaan hewan kurban tahun 2020 Masehi. Nah, misalnya surat kalau Bapak Ibu surat penawaran produk frozen food misalnya, atau surat penawaran pengadaan sepatu safety atau apa gitu, seperti itu. Nah, itu harus dicantum di sini. Nah, kemudian kalau nomor kan administrasi perusahaan Bapak Ibu ya, nomor suratnya nomor berapa, kemudian ini termasuk grup surat apa, SPB ini kan kalau saya surat penawaran barang gitu. 4 itu menunjukkan bulan, kemudian 2020 ini tahun 2020 saya menerbitkan surat ini. Nah, kemudian bagian pembuka surat. Bagian pembuka surat itu dimulai dari salam perkenalan dan paragraf pertama. Kita di sini untuk bagian pembuka surat yang paling penting adalah ada penyampaian hormat begitu kepada calon konsumen yang akan kita approach, yang akan kita dekati. Ini kan seperti kalau kita berkomunikasi secara lisan atau secara fisik, yang pertama kita ucapkan ketika bertemu kan kita kan asumsinya adalah ini baru pertama kali berkenalan. Tentunya kan kalau komunikasi fisik juga yang pertama disampaikan kan adalah ucapan salam begitu. Nah, ini bagian pembuka surat kurang lebih fungsinya seperti itu. Nah, bagian pembuka surat itu akan kata-katanya diarahkan untuk mengantarkan, mempersiapkan bahwa setelah kita mengucapkan salam, lalu selanjutnya kita akan memasuki poin utama dari pembicaraan kita. Nah, poin utamanya itu disampaikan di dalam isi surat. Nah, kata kuncinya kalau saya di sini kan, kalau saya misalnya kan kata kuncinya adalah kami menawarkan pengadaan hewan kurban. Nah, tapi penjelasan sebelumnya ini tujuannya untuk mengarahkan kepada apa yang menjadi isi surat kita ini gitu. Nah, bagian surat ini sebetulnya kan nanti didukung oleh proposal produk. Jadi pengantar di dalam surat tidak perlu terlalu detail, tidak apa-apa. Yang penting inti-inti utamanya sudah tercantum gitu. Nah, kemudian setelah beres isi surat dilanjutkan dengan bagian yang paragraf terakhir ini berisi tentang penutup surat. Nah, penutup surat ini hampir sama seperti bagian penutup dari proposal. Jadi bersifat persuasi, bersifat ajakan begitu kepada orang yang kita tuju dari surat ini bahwa penawaran kita diharapkan untuk menjadi dipertimbangkan atau syukur-syukur kalau bisa sampai menjadi sebuah pemasaran yang berhasil, seperti itu.